Mungkin nggak ikut sih dia. Ya udah ntar juga masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perangkat pembelajaran berbasis laboratorium muatan pelajaran PKN. Kelompok kami mengambil kelas 4, tema 4, yaitu berbagai pekerjaan dengan tema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 2, dengan muatan pelajaran PPKN. Adapun kompetensi dasar yaitu menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu indikator pembelajarannya memberikan contoh pengalaman dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan praktikum menggambar burung Garuda Pancasila, peserta didik mampu memberikan contoh-contoh pengalaman dari sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Angel. Standar operasional prosedur Laboratorium PPKN Sekolah Dasar. SOP pelaksanaan praktikum di Laboratorium PPKN yakni sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan. Standar operasional prosedur atau yang biasa disebut dengan istilah SOP ini dibuat untuk pelaksanaan kegiatan praktikum dan penggunaan alat-alat serta bahan yang ada di Laboratorium PKN. Yang kedua ada ruang lingkup. Yang pertama, SOP ini berlaku untuk kegiatan penggunaan alat dan bahan di laboratorium sekolah. SOP ini berlaku untuk kegiatan praktikum di laboratorium sekolah, dan SOP ini berlaku untuk kegiatan praktikum di laboratorium sekolah. Yang ketiga, ada definisi. Alat dan bahan merupakan kumpulan benda yang digunakan untuk menunjang kegiatan praktikum di laboratorium. Yang keempat, wewenang dan tanggung jawab. Kepala laboratorium bertanggung jawab atas pelaksanaan keseluruhan SOP. Laboran atau guru bertanggung jawab atas segala penyimpanan, perawatan alat dan bahan, serta pendistribusian alat dan bahan. Siswa bertanggung jawab atas penggunaan alat dan bahan dalam kegiatan praktikum, dan guru juga mengawasi penggunaan alat dan bahan saat kegiatan praktikum berlangsung. Yang kelima, bahan acuan. Itu ada yang pertama UURI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan yang ketiga ada URI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang keenam, prosedur pelaksanaan praktikum di laboratorium PPKN. Sebelum dilakukannya praktikum, yang pertama, kepala sekolah dan guru PPKN berdiskusi untuk membahas persiapan kegiatan praktikum maksimal 2 pekan sebelum kegiatan praktikum untuk siswa dilakukan. Kedua, kepala sekolah mengecek kesiapan dan kelayakan alat dan bahan yang akan digunakan 1 pekan sebelum kegiatan praktikum dimulai. Yang ketiga, kepala sekolah menyerahkan daftar peminjaman alat dan bahan kepada guru praktikum untuk diisi apa saja alat dan bahan yang akan dipinjam dan digunakan. Dan yang terakhir, guru praktikum diwajibkan untuk mengisi berita acara praktikum yang diketahui oleh kepala laboratorium atau kepala sekolah sebelum melakukan praktikum. Dan saat praktikum, siswa wajib mengikuti dan mematuhi tata tertib yang berlaku di laboratorium PPKN. Guru menjelaskan cara penggunaan alat dan bahan kepada siswa sesuai dengan fungsinya. Siswa menggunakan alat dan bahan sesuai dengan fungsi dan petunjuk praktikum yang diamati oleh guru. Dan yang terakhir, guru menuliskan catatan penting tentang kegiatan yang telah dilaksanakan pada buku kegiatan harian laboratorium yang ada. Nah, setelah praktikum selesai, siswa membereskan alat dan bahan yang telah digunakan, serta mengembalikannya pada tempat semula sesuai dengan instruksi guru. Dan guru praktikum memeriksa kondisi alat dan bahan. Jika ada kerusakan atau kehilangan, maka harus dicatat dan diganti. Dan ada lain-lain, sebelum menggunakan alat-alat dan bahan selama praktikum, siswa wajib memahami petunjuk penggunaan alat tersebut sesuai dengan petunjuk penggunaan yang telah disampaikan atau diberikan oleh guru. Dan siswa harus memahami fungsi atau peruntukan alat-alat dan bahan praktikum, serta menggunakan alat dan bahan tersebut
tersebut hanya untuk aktivitas yang sesuai dengan fungsinya. Dan yang terakhir ada siswa dilarang untuk melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan, kecacatan, atau kehilangan terhadap alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium PKN di sekolah dasar. Adapun pengertiannya adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran serta prakteknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat bekerja beserta memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik fisik ataupun mental maupun sosial dengan usaha preventif dan kuratif. Adapun tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium PKN adalah menjamin kesehatan dan keselamatan kerja guru, peserta didik, atau setiap warga sekolah dalam penggunaan laboratorium dari risiko-risiko laboratorium PKN. Adapun prosedur umum kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium PKN ada sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan laboratorium wajib melepas alas kaki atau sepatu ketika akan masuk ke ruang laboratorium. Pengguna laboratorium dilarang untuk membawa senjata tajam, makanan, dan minuman ke dalam ruang laboratorium. Yang ketiga, pengguna laboratorium dilarang melakukan kegiatan praktikum sendiri tanpa ada pengawasan guru atau laboran. Yang keempat, meminta bantuan jika mengalami kesulitan dalam kegiatan praktikum. Yang kelima, tidak bermain dengan peralatan-peralatan yang terdapat di laboratorium. Yang keenam, tidak berlari atau bergurau dengan sesama pengguna saat menggunakan laboratorium. Yang ketujuh, pengguna laboratorium harus mengetahui lokasi, peralatan, keselamatan, dan nomor darurat. Yang kedelapan, apabila terjadi kecelakaan, segera lapor ke pihak unit laboratorium untuk dilakukan penanganan P3K. Jika memerlukan penanganan lebih lanjut, dapat dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Yang kesembilan, selesai praktikum, ruangan laboratorium harus dalam keadaan bersih dan tertata rapi. Pastikan kontak listrik telah dicabut. Lalu ada simbol K3. Yang pertama adalah sharp instrument hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda-benda tajam. Benda ini jika tidak digunakan dengan benar, maka dapat melukai seseorang. Yang kedua ada fire hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah terbakar. Yang ketiga adalah electrical hazard, adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Hati-hati dalam menggunakannya supaya tidak tersengat listrik. Yang keempat ada simbol dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan laboratorium. Yang kelima ada simbol alat pemadam api. Tanda keselamatan alat pemadam api menunjukkan lokasi yang tepat dari alat pemadam api laboratorium. Setiap lab dipersiapkan dengan alat pemadam kebakaran yang tepat, persyaratan inspeksi, dan pelatihan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Lalu ada simbol keselamatan stasiun P3K yang menunjukkan ketersediaan kotak P3K. Kotak P3K harus mudah diakses ke lokasi lab. Kotak P3K harus berisi barang-barang yang direkomendasikan dalam kebijakan kotak P3K dan panduan laboratorium. Selanjutnya ada petunjuk praktikum laboratorium PKN sekolah dasar. Adapun di sini terdapat nama kelompok, tujuan praktikumnya yaitu memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila dan menjelaskan makna hubungan dengan sila-sila Pancasila. Lalu dalam petunjuk praktikum ini terdapat juga teori yang berisikan tentang lambang dan makna Pancasila dan isi Pancasila dan simbolnya. Lalu ada juga alat dan bahan, yaitu kertas gambar A4, pensil warna, penghapus, dan penggaris.
Lalu adapun pelaksanaan percobaannya adalah yang pertama, siapkan semua bahan terlebih dahulu. Gambar burung Garuda. Yang kedua, gambar burung Garuda Pancasila seperti pada gambar di atas. Yang ketiga, tampilkan hasil karya kelompok dengan menyebutkan makna serta implementasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yang terakhir adalah berikan kesimpulan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nafi. Selanjutnya ada penilaian proses praktikum lab PKN di sekolah dasar. Yang pertama tentu ada nama, absen, kemudian kelas. Ya, selanjutnya. Ya. Dari penilaian proses ini, yang pertama dinilai oleh guru adalah persiapan praktikum. Yang pertama, membawa perlengkapan praktikum atau alat dan bahan sesuai yang ditugaskan. Yang kedua, berpenampilan rapi dan sopan. Kemudian, lanjut. Kemudian ada selama kegiatan praktikum. Yang pertama, mengambil bahan dengan rapi dan tidak berantakan. Yang kedua, mengambil bahan praktikum sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menggunakan alat dengan benar. Yang keempat, menggunakan alat dan bahan sesuai prosedur praktikum. Lalu selanjutnya ada keamanan, keterampilan, mengamati, menganalisis, dan menyampaikan hasil praktikum. Yang pertama, memfokuskan perhatian pada kegiatan praktikum, tidak mengerjakan hal-hal yang lain tidak berhubungan dengan prosedur praktikum. Yang kedua, memilih minat atau interest terhadap aktivitas praktikum. Yang ketiga, terlibat secara aktif dalam kegiatan praktikum. Yang keempat, mengamati hasil praktikum dengan cermat. Yang kelima, menafsirkan hasil pengamatan dengan benar. Yang keenam, menyajikan data secara sistematis dan komunikatif. Ya, lanjut. Lalu yang ketujuh, menganalisis data secara induktif. Yang terakhir, membuat kesimpulan yang sesuai dengan hasil praktikum. Lalu selanjutnya ada penilaian proses di kegiatan akhir praktikum, yaitu membersihkan alat yang telah dipakai. Yang kedua, membersihkan meja praktikum dari sampah dan bahan yang telah dipakai. Yang ketiga, mengembalikan alat ke tempat seperti semula. Nah, itu semua dinilai oleh guru selama proses penilaian selama praktikum berlangsung. Lalu selanjutnya ada penilaian produk praktikum di lab PKN sekolah dasar. Ini di sini ada nama, absen, kelas, dan tugas. Yang pertama dinilai guru dalam penilaian produk dari hasil kegiatan di lab PKN di sekolah dasar, yaitu adalah persiapan. Yang pertama, pemilihan sumber. Yang kedua, pengumpulan informasi. Yang ketiga, desain awal. Yang keempat, pengetahuan yang mendukung siswa. Lalu selanjutnya ada proses pembuatan, yaitu pemilihan material siswa, kemudian pemilihan alat dan bahan, teknik pembuatan, dan ketiga, keamanan, keselamatan, dan kebersihan siswa selama mengerjakan praktikum. Lalu yang terakhir ada penilaian hasil produk. Yang dinilai dari produk ini yang dibuat oleh siswa adalah penampilan produk yang dibuat, kemudian kejelasan isinya, lalu kebenaran informasi, selanjutnya ada manfaat produk yang dibuat. Ya, di sini ada 5 kolom ya, 5 skor. Yang pertama sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik, dan terakhir tidak baik. Total skor ini dibagi 6 dikali 10. Jika ada poin ini ada 12 poin ya. Skor maksimal ada 5, jadi 12 dikali 5 yaitu 60, dikali 10 yaitu 600 dibagi 6. Hasilnya adalah 100 kalau jika memang produk itu perfect atau benar-benar sempurna. Ya, next. Ya, selanjutnya ada kit laboratorium PPKN di sekolah dasar. Contohnya yang pertama yaitu ada lambang Garuda Pancasila minimal 1 set, yang kemudian ada bendera merah putih minimal 1 set juga. Yang ketiga ada foto presiden dari masa ke masa sesuai periode yang menjabat di Indonesia. Selanjutnya. Selanjutnya ada gambar pahlawan nasional di Indonesia, minimal itu 10 gambar. Lalu selanjutnya ada buku materi PPKN, minimal
setengah jumlah siswa. Jika misalkan jumlah siswa udah 30, minimal buku yang tersedia itu 15. Terus selanjutnya ada LKPD untuk membimbing siswa melakukan kegiatan praktikum. Selanjutnya. Selanjutnya ada poster Pancasila yang berisikan nilai-nilai Pancasila. Lalu ada peta Indonesia minimal 1 buah. Global yang akan digunakan siswa itu minimal 1 buah juga. Lalu ada proyektor yang akan mendukung proses pembelajaran siswa menjadi lebih mudah. Kemudian ada rak penyimpanan siswa, minimal 1 rak juga. Lemari buku yang digunakan untuk menyimpan guru yang dipakai siswa, minimal 1 lemari. Loker untuk tas siswa, minimal 1 loker. Kemudian komputer laptop yang akan untuk digunakan guru, minimal 1 set. Ya, semua peralatan itu digunakan untuk menunjang proses praktikum agar menjadi lebih mudah dan mudah dipahami oleh siswa. Ya, next. Sekian dari presentasi dari kelompok kami tentang perangkat pembelajaran berbasis laboratorium di sekolah dasar dengan mapel PPKN yang berisikan SOP, K3K, petunjuk praktikum, penilaian proses dan produk, serta berbagai macam kit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.